Ini majelis yang berapa ini? 16 atau 17? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-17 dari syarah Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan hari ini adalah hari keempat dari Doro Fikih. Kata penulis rahimahullahu taala, Kitabun Nikah. Kitab An-Nikah. Kitab tentang pernikahan. An-Nikah digunakan untuk dua hal, untuk dua kata. Dari makna al-aqd dan makna al-wata'. Ya, makna akad dari makna akad. Dan ini kebanyakan penggunaan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Dan jangan kalian menikahi apa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ya. Maksudnya jangan kalian melakukan akad nikah terhadap siapa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada penggunaan bermana jima di dalam Al-Quran. Nikah bermana jima, bermana al-wata'. Namun ini agak tertolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perempuan yang ditalak 3 hatta yang kihazaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Dan ini di penafsiran menikah akan datang nanti, ya, tidak akan syah menikahnya hanya sekedar akad. Harus ada hubungan suami istri baru dikatakan syah. Ia bisa untuk kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Jelas ya. Jadi kalau perempuan talak 3, maka tidak boleh dia kembali lagi kepada suaminya, kecuali kalau dia sudah menikah lagi. Ya. Dan ketika menikah lagi tidak cukup dengan akad, tapi harus ada terjadi hubungan suami istri sebagaimana yang akan kita terangkan. Jadi ini dua penggunaan nikah. Maka dua makna ini yang mewarnai makna definisi nikah secara syariat yang akan kita terangkan, pembahasan-pembahasan yang akan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini. Ya, di sini beliau menguraikan di bawah pembahasan Kitabun Nikah, dan ada 15 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat dan ketentuan pernikahan. Ya. Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, yushra'u liman istata'a al-ba'ah. Disyariatkan bagi siapa yang mampu al-ba'ah. Ini penjelasan tentang syariatnya. Nikah adalah hal yang disyariatkan. Nikah adalah hal yang disyariatkan. Pensyariatannya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah apa yang telah matang bagi kalian dari perempuan, 2, 3 atau 4. Ya. Dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu
aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah? Ya. Mampu untuk al-ba'ah. Al-ba'ah ditafsirkan dengan dua penafsiran. Dan menafsirkannya dengan jima. Dia mampu untuk melakukan jima. Tadi menafsirkannya dengan kemampuan dari sisi harta untuk menikah. Dia punya pembiayaan untuk menikah. Ya, dan ini dua penafsiran tidak bertentangan. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya ini lebih menundukkan pandangan wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alayhi bis shaum fa inna lahu wija. Siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia puasa. Sebab puasa itu adalah wija baginya, pemutus syahwatnya. Ya, ini sebagian dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya, dan banyak lagi pendalilan dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran banyak beraneka ragam pendalilan disebutkan syariatnya, bahwa itu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadikan antara suami dan istri dalam pernikahan ada mawaddah dan rahmat, dan disebutkan para nabi dan para rasul mereka dijadikan untuknya istri-istri, ya, dan selainnya dari hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan dengan penjelasan yang luas tentang masalah syariat pernikahan ini. Ya, dan dia adalah salah satu perkara pokok yang dijaga di dalam syariat, sangat diperhatikan, dan dia adalah salah satu tumpuan maksud pensyariatan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa syariat kita ini ya dibangun di atas maqasid, dibangun di atas maqasid. Yang pertama adalah menjaga 5 perkara darurat. Itu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap nasab, ya, dan penjagaan terhadap akal. Penjagaan terhadap apa? Akal. Ya. Dan pernikahan ini adalah penjagaan terhadap nasab, dan termasuk di dalamnya penjagaan terhadap kehormatan. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian ketentuan pernikahan. Ya. Syarat dan ketentuan pernikahan. Adapun masalah ketentuan yang bermakna syarat dan kewajiban akan kita terangkan. Tapi disebutkan di sini siapa yang disyariatkan menikah, dia punya kemampuan al-ba'ah. Ya, ini satu ketentuan yang kita maksudkan di sini untuk dirinci. Kemudian pembahasan yang kedua, siapa yang wajib menikah? Syaukani menjelaskan, yajibu ala man khasyal wuku' fil ma'siyah. Ya, wajib menikah itu bagi siapa yang khawatir jatuh ke dalam maksiat. Siapa yang khawatir jatuh ke dalam apa? Ke dalam maksiat. Ini hukumnya menjadi wajib. Ya. Kalau dia punya kemampuan dari sisi harta, maka tidak ada udzur baginya. Kalau dia tidak punya kemampuan dari sisi harta, maka dia diarahkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah kita baca. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum. Siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija. Ya. Fa inna lahu wija. Jelas ya? Maka para ulama menyebutkan hukum pernikahan itu ya dilihat kepada orangnya. Kalau orang tersebut dikhawatirkan jatuh atau dia khawatir jatuh di dalam maksiat, maka ini wajib dia menikah. Ya. Kalau tidak dikhawatirkan, dia jatuh di dalam maksiat, maka menikah itu adalah hal yang sangat dianjurkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Ya, dan di dalam kondisi tidak mengkhawatirkan jatuh di dalam maksiat, maka di sini kadang bertabrakan dengan maslahat-maslahat yang lainnya. Ya, dan di sini seorang melihat apa yang paling maslahat untuk dirinya. Maksudnya misalnya bertabrakan antara yang mana yang didahulukan, antara nikah dan menuntut ilmu misalnya. Ya. Maka ini dua maslahat
ya, walaupun bisa dikompromikan, tapi di sebagian keadaan kadang berbenturan antara dua maslahat. Maka dia lihat apa yang paling aslah baginya, paling maslahat baginya. Iya. Jadi ini penjelasan tentang siapa yang wajib untuk menikah. Kemudian di sini beliau terangkan wa tabattulu ghairu jaiz. Dan tabattul itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya. Illa li ajzin anil qiyami bima la budda minhu. Kecuali kalau dia tidak mampu. Ya. Untuk menegakkan apa yang harus padanya. Nah, dia tidak mampu untuk menegakkan apa yang harus darinya, harus dia tegakkannya. Tentang at-tabattul ini adalah hal yang dilarang berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di mana radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibn Mas'ud at-tabattul. Ya, walau adina lahu lakhtasaina. Kata Sa'ad, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tabattul itu terhadap Utsman ibn Mas'ud ketika dia minta izin untuk hal ini. Andai kata Nabi mengizinkan, kata beliau, kami akan melakukan itu. Ya, kata Sa'ad. Nah, jadi menunjukkan bahwa ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan demikian pula kisah yang diterangkan oleh Anas bin Malik dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah 3 orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin melihat ibadah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para istri Nabi. Maka begitu diceritakan kepada mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap diri mereka kurang. Ya, maka berkatalah salah seorang dari mereka, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Yang lainnya berkata, saya akan sholat terus di malam hari, tidak akan tidur. Yang satunya lagi berkata, saya akan berpuasa, tidak akan berbuka. Maka ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Apa kedudukan suatu kaum, mereka berkata begini dan begini. Ya, mereka berkata apa? Begini dan begini. Ya. Maka beliau berkata, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwajun nisa. Akan tapi saya puasa dan berbuka, saya salat dan saya tidur, dan saya nikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dari sunnahku, maka dia bukan dariku. Ya. Maka ini jelas menunjukkan tentang tidak bolehnya at-tabattul, dan itu adalah hal yang diharamkan, hal yang diharamkan. Ya. Nah, dan di sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata illa li ajzin. Tabattul tidak diperbolehkan illa li ajzin. Kecuali kalau dia tidak mampu anil qiyami bima la budda minhu, untuk menegakkan apa yang harus darinya, apa yang harus darinya. Nah, ya, perkecualian yang disebutkan di sini karena adanya ajiz, ya, seorang tidak mampu untuk menegakkan apa yang harus darinya sehingga dia melakukan hal tersebut. Ini diterangkan di dalam kandungan umum dari ayat Al-Quran dan apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari larangan. Ya, di ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, ini ayat yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullahu taala di syarah tentang bolehnya apabila ada ajiz untuk menegakkan apa yang harus, ya, dan perintah untuk di dalam ayat juga ada perintah untuk
muasyarah bil ma'ruf. Menunjukkan asalnya seorang itu bermuasyarah dengan istrinya bil ma'ruf. Ya, tidak boleh dia melakukan tabattul. Ya, tapi di kondisi dia tidak mampu untuk hal ini, ya, tidak mampu untuk hal ini, dan dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram kalau dia tidak melakukannya, maka dibolehkan di dalam hal yang seperti ini. Makanya di kondisi tertentu, ya. Nah, maka kalau tidak ada kondisi yang seperti ini, kembali kepada asalnya, bahwa asalnya dalam pernikahan, ya, ada kemaslahatan antara suami dan istri. Dan di dalam pernikahan, seorang suami ada kewajiban-kewajiban yang wajib dia tegakkan terhadap istrinya dari muasyarah bil ma'ruf, dan tidak boleh membahayakan istrinya, ya, tidak boleh membahayakan istrinya dengan meninggalkan jima terhadapnya dan seterusnya dari hal-hal yang dilarang. Karena itu dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada istri, karena itu dilarang untuk melakukan tabattul. Iya. Kemudian masalah yang keempat, sini pembahasan yang keempat tentang sifat-sifat perempuan yang dinikahi. Kata Syaukani rahimahullah, wa yanbaghi an takuna al-mar'atu waludan bikran data jamalin wa hasabin wa dinin wa malin. Ya, dan sepantasnya perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang wadud. Wadud adalah apa? Penyayang, pengasih. Waludan bisa banyak melahirkan, bikran, ya, gadis. Data jamalin, punya kecantikan, wahasabin, punya kedudukan, wadinin, ya, punya agama, wamalin, dan punya harta. Ya, ini sifat-sifat, ya, perempuan yang dinikahi. Jadi ini yang dilihat. Kadang dilihat dari sisi kelembutannya, kasih sayangnya. Kadang dilihat dari apakah dia bisa banyak melahirkan atau tidak. Ya, dan melihat dia bisa banyak melahirkan atau tidak, dilihat kepada keturunannya atau dilihat kepada orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya banyak punya anak, maka biasanya anaknya juga yang lahir darinya akan banyak punya anak. Dan semisal dengan itu. Ya, bikran, dia adalah seorang gadis. Ini juga pandangan, sifat yang dilihat. Demikian pula data jamal, punya kecantikan, ya, punya kedudukan, ya, beragama, dan punya harta. Ya, ini dari hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumil qiyamah." Menikahlah kalian dengan al-wadud al-walud. Perempuan yang wadud, pengasih, al-walud, bisa banyak melahirkan. Ya. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya yaumil qiyamah. Saya merasa bangga, ya, dengan banyaknya umatku di depan para nabi pada hari kiamat. Nah, kemudian sifat yang lainnya juga diterangkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Dinikahi karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena kecantikannya, serta karena agamanya. Ya, dari 4 ini apa yang dipilih? Kata Nabi, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Ya, pilihlah perempuan yang beragama. Ya, pilihlah perempuan yang beragama. Ya, taribat yadak. Ya. Ini doa ya, biasa diucapkan. Maksudnya, walaupun secara teksnya bermakna jelek, tetapi yang diinginkan adalah hal yang baik. Dan ini lisan berjalan di tengah orang-orang Arab. Mereka tidak maksudkan dengannya makna yang terkandung pada konteksnya. Iya. Jadi diperintah oleh Nabi mencari agama. Sebab yang didahulukan dari seluruh sifat-sifat itu adalah agamanya. Ya. Kalau dia agamanya baik, maka seluruh yang lainnya bisa ditutupi dengan kebaikan agamanya. Ya. Jelas ya? Berbeda dengan kalau dia mempunyai sifat, hanya punya kecantikan misalnya, atau punya harta misalnya, tapi tidak punya agama, maka ini tidak akan menjamin
kebahagiaan suatu rumah tangga. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk mencari perempuan yang beragama, ya, perempuan yang beragama. Kemudian ucapan beliau bikron, ya, didahulukan dia menikahi yang gadis, sebab di dalam hadits Jabir yang keluarkan oleh al-Jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir, "Tazawwadta bikran am sayyiban?" Kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Ya, qala sayyiban. Maka Jabir berkata, sayyiban, saya menikah dengan janda. Ya, qala halla tazawwadta bikran tula'ibuha wa tula'ibuk? Ya, tidakkah engkau menikah dengan gadis? Ya, engkau bermain-main dengannya dan dia juga bercanda denganmu? Ya, jelas. Ini menunjukkan bahwa gadis itu lebih didahulukan. Tapi Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menikahi janda sebab beliau ada pertimbangan lain yang beliau pertimbangkan, karena beliau punya saudara-saudara perempuan yang perlu ada yang mengurusnya, ya, dan selainnya dari hal yang disebutkan oleh Jabir di dalam sebagian riwayat. Jelas ya? Tapi hadits ini memberikan faedah kepada kita, pelajaran kepada kita tentang seorang itu juga kadang melihat sifat pada seorang perempuan, ya, pada sisi kegadisannya. Nah, baik, ini beberapa sifat perempuan yang dinikahi. Ya, kalau sifat-sifat ini semuanya terkumpul, ya, maka masya Allah. Ya, kalau dia dapat sebagiannya, maka didahulukan yang yang beragama. Ya, dan namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Jelas ya? Ya, orang ingin semuanya dia dapatkan sifat-sifat ini, ya, maka mungkin ini akan menyebabkan dia tinggal bertahun-tahun belum bisa menikah. Ya, jelas ya? Karena ingin mencari yang seperti ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, ya, di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innaman nasu kal ibril mi'ah la takadu tajidu fiha rahila. Sungguhnya manusia itu seperti 100 onta. Ya, dari 100 onta ini hampir saja tidak ada onta yang cocok kamu tunggangi. Jadi ada 100 pilihan onta, dia cari, tidak ada yang cocok, tidak ada yang pas. Ya, jelas ya? Padahal pilihannya banyak. Ya, maka demikian pula di dalam kehidupan ini. Ya, kadang seorang mencari sifat-sifat, prioritas dan lainnya. Ya, tapi dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan. Maka, ya, kadang seseorang, ya, tidak menyenangi pada istrinya sebagian hal. Ya, tapi ada hal lain yang dia senangi. Ada hal lain yang dia senangi. Nah, itulah dalam kehidupan. Ya, harus dimaklumi hal yang seperti ini. Dimaklumi hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini pembahasan yang kelima tentang khitbah perempuan tua. Kata beliau, wa tukhtabul kabiratu ila nafsiha. Ya. Wa tukhtabu al-kabiratu ila nafsiha. Wal mu'tabar husulur ridha minha biman kana kufwan. Was saghiru tukhtabu ila waliyiha. Wa ridha al-bikri samtuha.